Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kami mengingatkan, menghimbau kepada kaum muslimin, bapak-bapak dan saudara sekalian yang masih ada di rumah, ayo kita segera menuju ke Masjid Al-Ikhlas, karena beberapa menit lagi azan akan segera dikumandangkan. Untuk itu kami ajak kembali jamaah sekalian masih di rumah untuk segera menuju ke masjid, karena beberapa menit lagi akan segera dikumandangkan azan salat Jumat. Kemudian izinkan kami untuk berinformasi berkaitan dengan kegiatan Jumat di siang hari ini. Sebelumnya kami mohon kepada bapak sekalian yang masih di belakang, di tengah-tengah, silakan masuk ke shop-shop yang terdepan. Silakan bapak-bapak yang di belakang bisa maju ke depan, Pak. Ke depan untuk masuk ke shop yang terdepan yang masih kosong. Silakan diisi shop yang terdepan yang masih kosong agar nanti jamaah yang belakang hadir bisa duduk dan bisa bersama kita di ruang utama masjid kita ini. Jamaah sekalian, kembali kami mengundang jamaah sekalian untuk hadir di kajian Ahad pekan ketiga subuh dengan kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahmi Hamsyah. Pekan ketiga bersama Pengasah dengan kajian Sirah Nabawiyah. Kemudian kami juga mengundang jamaah sekalian untuk bisa hadir di kajian Ahad pekan ketiga di Batu Maghrib, di kajian Bulughul Maram bersama kembali saya ulang, baru masuk pengumumannya. Beberapa himbauan. Yang pertama, jamaah sekalian untuk merapatkan dan merapikan softnya, silakan diisi soft yang terdepan dulu. Yang kedua, para jamaah mohon untuk menonaktifkan alat komunikasi mulai dengan saya juga, silakan dicek apinya, dinonaktifkan minimal di mode pesawat. Kemudian Jumat tanggal 15 September 2003 atau 29 Safar 14 Hijriah, waktu Jumat tanggal jam 11.51 waktu Indonesia Barat. Insyaallah yang bertindak selaku khatib pada siang hari ini Ustadz Fahmi Hamsyah dengan tema 4 fungsi masjid dan ganjaran bagi yang memakmurkannya. Temanya 4 fungsi masjid dan pahala atau ganjaran bagi yang memakmurkannya. Dan sebagai muazin akan dinilai Ustaz Riko Supriyadi. Untuk berikutnya laporan kas masjid hingga tanggal 15 September 2003. Saldo awal 8.976.900 rupiah, ditambah dengan kotak Jumat tanggal 1 September. Alhamdulillah mendapatkan 1.280.000 rupiah. Infak dan sedekah warga RW 08. Kemudian pengeluaran minggu pekan ini total 2.204.700 rupiah. Total pengeluaran dari sekian. Kemudian sisa saldo hingga saat ini 8.052.249 rupiah. Kemudian kajian rutin Ahad subuh tanggal 17 September 2003 dimulai pada subuh sampai syuruk. Narasumber Ustadz Fahmi dan kita tadi dan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah bab agama bangsa Arab. Kemudian ada juga program sarapan Ahad pagi diharapkan bagi donatur yang berniat ikut serta pada program infak atau sedekah pagi dapat menghubungi Bapak Iwan Pramono atau transfer ke rekening Mandiri. Nanti saya dicek Pak ya, nanti saya ini. Kemudian bagi jamaah yang sedang sakit
Kita doakan semoga Allah berikan angkat penyakitnya dan kesehatan kembali oleh Allah SWT bersama kita, akan selalu bersama dengan kita insyaallah. Untuk yang baca menambah kendaraan, tolong untuk kendaraan diparkir yang rapi sehingga tidak mengganggu jamaah dari atau warga Blok N yang hendak lewat. Demikian pengumuman kami atas informasinya. Ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, silahkan isi soft terdepan terlebih dahulu agar saudara-saudara kita nanti bisa langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah pada umumnya, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketakwaan inilah yang membedakan diri kita dengan orang lain. Bukan pangkat dan jabatan, bukan harta dan kekuasaan, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan posisi seorang hamba dengan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini menjadi penting sehingga Allah berfirman di banyak ayat tentang urgensi ketakwaan ini. Di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan mendapatkan kemenangan. Atau di dalam firman Allah lainnya, Allah juga berfirman, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Maka tak henti-hentinya setiap khutbah Jumat para khatib selalu berwasiat takwa, karena memang inilah esensi kehidupan kita di muka bumi ini. Dalam langkah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita, yang insyaallah semoga kita senantiasa istiqomah dalam rangka mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan kelak semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang singkat ini, khatib ingin berwasiat dan mengajak kita untuk merenung bahwasanya masjid yang kita cintai ini ternyata memiliki beberapa fungsi. Paling tidak dari banyaknya fungsi itu ada 4 fungsi yang insya Allah akan kita bedah pada khutbah yang singkat ini. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, masjid memiliki potensi dan juga memiliki hal yang sangat strategis di dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena ia yang pertama memiliki fungsi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan banyak sekali ayat-ayat berkenaan dengan masjid. Di antaranya misalnya yang kita hafal dan seringkali kita dengarkan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tentang kisah Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi juga tentang pelajaran bahwasanya seorang hamba itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masjid menuju masjid. Minal masjid ilal masjid, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka perjalanan seorang hamba, seorang mukmin di muka bumi ini tidak pernah bisa lepas dari yang namanya masjid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dialihkan kiblat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanwalliyannaka kiblatan tardaha, fawali wajhaka syatral Masjidil Haram." Nabi menengadahkan wajahnya ke langit, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan arah kiblat pada saat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka masjid memiliki potensi yang luar biasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang luar biasa jelas, salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga adalah para pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka masjid adalah tempat ibadah. Masjid tempat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para laki-laki, masjid harus menjadi tempat yang paling nyaman. Masjid harus menjadi tempat yang menenteramkan dan menyenangkan, sehingga aktivitasnya sehari minimal 5 kali dia senantiasa terpaut hatinya dengan masjid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata fungsi ibadah baru salah satu saja fungsi masjid. Ada fungsi kedua dari masjid, yakni fungsi ijtimaiyah, fungsi kemasyarakatan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak riwayat, setiap selesai sholat subuh, Nabi seringkali mengabsen para sahabat. Nabi bertanya tentang amalan-amalan para sahabat. Siapa yang sudah menjenguk orang yang sakit? Siapa yang sudah menyelenggarakan kematian, menyolatkan jenazah? Siapa yang sudah membantu saudaranya yang lemah? Dan seterusnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengabsen para sahabat. Nabi juga kemudian merencanakan banyak hal yang berkenaan dengan kemasyarakatan, dengan fungsi-fungsi ijtimaiyah di dalam masjid. Lalu kemudian Nabi mengeksekusinya bersama dengan para sahabat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungkan, hari ini ternyata fungsi ijtimaiyah dari masjid banyak yang tidak melaksanakannya. Berapa banyak masjid yang membangun menara yang mahal, ratusan juta bahkan miliaran rupiah, tapi ternyata masjid tidak berfungsi ketika orang di sekitar masjid ada yang tidak makan. Ada orang-orang di sekitar masjid yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya, namun masjid tidak memiliki andil di sana. Padahal bukan itu esensi dari sebuah masjid. Masjid perlu memiliki fungsi ijtimaiyah, kemasyarakatan, menjadi yang terdepan dalam urusan-urusan masyarakat, menjadi yang terdepan dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan kaum muslimin. Maka hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, sudahkah masjid kita memiliki program-program untuk memastikan tidak ada orang sakit yang tidak bisa ditolong, tidak ada orang sakit yang tidak bisa berobat? Maka masjid harus memiliki andil di dalam fungsi kemasyarakatan. Karena inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara fungsi yang kedua dari masjid. Yang ketiga, fungsi yang ketiga dari masjid adalah fungsi da'awi. Masjid tidak hanya mencetak seorang yang abid, mencetak seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fungsi ubudiyah dari masjid. Tapi masjid
juga harus berkontribusi dalam mencetak orang-orang menjadi alim, mencetak para ulama, mencetak para kaum cendekia. Inilah yang dihadangkan di dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perhatikan berapa banyak ahlus suffah, mereka yang tinggal di masjid kemudian menjadi perawi hadis yang jumlahnya banyak. Kita lihat bagaimana alumni Masjid Nabawi, sebagaimana Abu Hurairah, yang ternyata berkontribusi besar di dalam banyak meriwayatkan hadis. Maka masjid harus juga menimbulkan atau memunculkan orang-orang yang alim. Maka ini merupakan kontribusi besar dalam masjid, yakni fungsi da'awi. Bahkan tidak hanya sekedar alim, mereka juga menjadi orang-orang yang secara fisik baik. Karenanya hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, sejarah membuktikan di Indonesia misalnya Aceh menjadi salah satu wilayah yang dahulu paling sulit dimasuki oleh Belanda. Karena ternyata masjid-masjid di Aceh pada saat itu tidak hanya mendidik masyarakat dari sisi fikriyah, dari sisi amalan-amalan ibadahnya, lebih dari itu. Masjid-masjid di Aceh juga menghadirkan banyak mujahidin. Masjid-masjid di Aceh banyak menghadirkan orang-orang yang ahli bela diri, yang ahli silat. Sehingga tatkala kerajaan pada saat itu, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh membutuhkan banyak mujahidin membela Aceh pada saat itu, mereka gampang mengambilnya. Karena masjid menyediakan banyak orang-orang hebat yang secara intelektual memiliki kapasitas yang baik dan secara jasmaniah juga baik. Sebab pada saat itu banyak sekali masjid juga menjadi pusat bela diri. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini fungsi ketiga dari masjid, fungsi da'awi. Sehingga masjid memunculkan juga orang-orang yang alim, tidak hanya menjadi orang-orang yang abid. Yang keempat, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi masjid adalah fungsi iktisadiyah, fungsi perekonomian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya Nabi juga turut serta dalam membangun pasar. Setelah Nabi membangun Masjid Nabawi, apa yang dibangun Nabi? Yakni pasar. Di mana letak pasar itu? Pasar itu letaknya persis dekat dengan Masjid Nabawi, di samping pasar Bani Qainqa, pasarnya orang-orang Yahudi. Nabi SAW tidak mau masuk ke dalam sistemnya Yahudi, namun Nabi membangun pasar sendiri, pasarnya kaum muslimin, persis di dekat Bani Qainqa. Ini menandakan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala bahwa fungsi iktisadiyah, fungsi kesejahteraan masyarakat juga perlu diperhatikan oleh masjid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perlu kita melihat Eropa hari ini, Amerika hari ini, Australia hari ini. Banyak sekali masjid-masjid di sana menjalankan fungsi iktisadiyah. Masjid-masjid memiliki food court, masjid-masjid memiliki restoran, masjid-masjid memiliki unit-unit usaha yang ternyata ini berdampak positif. Karena ternyata kemakmuran masjid ditopang juga oleh para pengusaha kaya di sekitarnya yang awalnya ditolong oleh masjid. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata kehadiran unit-unit usaha ini juga berkontribusi dalam dakwah, berkontribusi dalam banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Karena ternyata ada salah satu penelitian menyatakan banyak orang di Eropa, di Amerika berbondong-bondong masuk Islam diawali dari ketertarikan mereka mencicipi kebab, mencicipi makanan yang dijual di sekitar masjid. Mereka datang ke sana mencicipi makanan. Setelah mencicipi makanan, mereka kemudian tertarik mengunjungi perpustakaan masjid tersebut. Dari perpustakaan mereka kemudian banyak membaca tentang literatur-literatur Islam yang selama ini ditutupi oleh media-media yang Islamofobia di barat. Mereka mendapati Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang begitu lembut, jauh dari apa yang diberitakan oleh media. Lalu setelah itu mereka masuk ke tahap berikutnya. Biasanya mereka menemui konselor yang disediakan oleh masjid. Mereka kemudian berdialog. Setelah berdialog, akhirnya banyak di antara mereka pekan berikutnya, sebulan kemudian, atau beberapa waktu kemudian datang di hari Jumat menuju masjid dan menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka iktisadiyah ini memiliki dua dimensi. Selain bisa membackup keuangan masjid, ternyata iktisadiyah juga bisa menjadi titik temu dakwah. Ternyata faktor ekonomi ini juga menjadi daya tarik. Banyak orang mengunjungi masjid karena ada yang dijual oleh masjid. Entah makanan, entah merchandise atau lain sebagainya.
Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang turut serta dalam memakmurkan keempat hal ini. Apa ganjarannya? Allah berfirman dalam surat At-Taubah yang tadi telah khatib bacakan. Mereka yang senantiasa memakmurkan masjid termasuk dalam orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah bisa beribadah di masjid, tidak hanya dalam sholat Jumat kita, melainkan dalam sholat-sholat minimal, dalam sholat-sholat wajib kita, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha